Bismillahirrahmanirrahim. Usulan Mustasyar PBNU Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj untuk mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah bukan sekedar penyesuaian administratif, tetapi sebuah sikap etis yang berangkat dari kejernihan nalar dan kesadaran filosofis tentang jati diri jam'iyah. Pada mulanya, konsesi itu dipahami sebagai penghargaan negara dan peluang pemberdayaan ekonomi. Tentang hal itu, Kiai Said menegaskan, saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi setelah evaluasi yang jernih, dinamika internal dan polemik publik justru menunjukkan kecenderungan mudorot yang lebih besar. Beliau kemudian menyimpulkan, melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah. Secara logis, langkah ini mencerminkan prinsip belief revision, mengubah kesimpulan ketika fakta baru menuntut koreksi. Pandangan ini sejalan dengan prinsip etika rasional Immanuel Kant yang menyatakan, act only according to that maxim by which you can at the same time will that it should become a universal law. Bertindaklah hanya berdasarkan prinsip yang dapat engkau kehendaki menjadi hukum universal. Jika organisasi keagamaan menerima proyek berisiko tinggi sehingga menimbulkan kegaduhan publik, maka prinsip itu jelas tidak dapat dijadikan norma universal tanpa merusak tatanan moral kolektif. Dalam perspektif etika publik, keputusan ini merupakan penolakan terhadap dominasi rasional instrumental. Max Weber telah mengingatkan tentang bahaya masyarakat modern ketika nilai digantikan oleh efisiensi belaka. Sikap Kiai Said sejalan dengan kritik tersebut. Beliau menegaskan, identitas jam'iyah NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjatuhkan kita dari khitoh pendirian. Dalam filsafat organisasi, masalah konsensi tambang mengandung unsur kategori mistake, memasukkan NU dalam kategori aktivitas yang bukan jati dirinya. Hal ini mengingatkan kita pada peringatan LSD McIntyre. When practices lose their internal goods, they become corrupted by external reward. Ketika sebuah praktek kehilangan nilai-nilai internalnya, ia akan rusak oleh imbalan eksternal. Tambang sebagai aktivitas ekonomi dapat menjadi external reward yang berpotensi merusak integritas nilai jam'iyah bila tidak diletakkan dalam kerangka etis yang tepat. Polemik tambang juga menimbulkan tafsir publik yang beragam dan cenderung negatif. Dalam konteks ruang publik, reputasi moral merupakan modal simbolik yang harus dijaga. Ketika organisasi keagamaan terlibat dalam bisnis berisiko tinggi, ruang wacana publik bisa tercemari kecurigaan, bukan dialog rasional. Untuk itu, keputusan mengembalikan konsensi adalah upaya memulihkan public reason. Dalam perspektif pemikir Muslim kontemporer, Syed Hussein Nasir mengingatkan, a society that loses its spiritual center becomes vulnerable to every form of fragmentation. Sebuah masyarakat yang kehilangan pusat spiritualnya akan rentan terhadap segala bentuk keterpecahan. Polemik tambang
jika dibiarkan, bukan hanya memecah nalar kolektif NU, tetapi juga menggeser fokus spiritual dan ilmiah yang menjadi pusat keberadaannya. Penegasan paling mendasar dari Kiai Said adalah ketika beliau menyatakan, keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan, bukan dari proyek tambang. Pernyataan ini sejalan dengan kritik etika muslim modern Muhammad Iqbal yang pernah menulis, "It is the moral and spiritual poverty of community that leads to its downfall, not the lack of material wealth." Kemiskinan moral dan spiritual lah yang menjatuhkan sebuah komunitas, bukan kurangnya harta materi. Dengan demikian, sikap Kiai Said bukanlah langkah mundur, melainkan konsistensi filosofis, menjaga NU dari risiko kehilangan nilai, merawat ruang publik umat agar tetap sehat, dan mengembalikan energi organisasi kepada hal-hal yang menjadi jati dirinya, pendidikan, keilmuan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya, usulan pengembalian konsesi tambang adalah pilihan untuk mempertahankan marwah NU sebagai rumah besar umat, tempat nilai, ilmu, dan keberkahan menjadi fondasi utama. Sebuah keputusan yang logis, etis, dan filosofis yang menempatkan integritas jauh di atas keuntungan material jangka pendek. Wallahu a'lam bishawab.